Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan ataupun keistimewaan al-Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai halaman 47. Bab qaulihi ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Surat Ar-Rum ayat 30. Bab firman Allah fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik, hanifah. Fitrah Allah, itulah fitrah Allah, tetaplah di atas fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini melanjutkan bab pertama dari kitab ini yang memang lebih khusus berkaitan dengan nama judul kitab ini, yaitu Fadlul al-Islam. Sudah kita lewati bab pertama, ya, kalau mau dibuka sedikit, bab Fadlul Islam. Ya, judul kitab ini keutamaan atau keistimewaan Islam. Penulis telah menjelaskan di bab pertama apa saja keistimewaan atau keutamaan al-Islam. Di antaranya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Demikian pula disebutkan hadis Rasulullah SAW tentang pahala umat Islam yang dilipat gandakan.
ya daripada umat-umat sebelum umat Islam. Nah, bab ini melanjutkan apa saja keutamaan ataupun keistimewaan agama al-Islam. Yang pertama dibawakan tadi oleh Syekh, keutamaan Islam, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ini keistimewaan dan keutamaan ataupun ciri khas Islam. Agama yang lurus, agama fitrah. Seperti nanti akan disampaikan hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan al-Islam, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa fastadathum syayatin. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Al-hanif jamaknya al-hunafa. Al-hanif adalah al-ma'il anisyirki ila tauhid. Namanya al-hanif yang lurus kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Ini keutamaan, ini keistimewaan dan ciri khas al-Islam. Agama yang lurus atau agama yang di atas al-fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama dalam keadaan lurus, bertauhid, meninggalkan syirik. Dan ini yang paling banyak ditekankan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya inilah al-Islam, agama at-tauhid. Tidak ada Islam tanpa at-tauhid. Ya. Dan akan ditambahkan lagi nanti penjelasan-penjelasan lewat dalil-dalil yang lainnya. Maka seorang muslimah, kalau dia sekali lagi mengaku sebagai pemeluk agama Islam, harus betul-betul istiqomah di atas at-tauhid. Harus dia paham tentang apa itu at-tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadah. Dia harus tahu bahwasanya ucapan kalimat la ilaha illallah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, itu adalah hanifah. Itu adalah agama yang lurus yang berdasarkan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan syirik. Maka kalau setiap muslimah paham tentang ciri khas agamanya ini, maka dia tidak akan mungkin menyembah kepada nabi, menyembah para wali. Nggak mungkin dia mengkeramatkan kuburan, pohon atau apapun. Karena Islam tidak ada artinya tanpa at-tauhid. Itu ciri khas Islam, itu fadlul Islam, itu ya min khasaisi al-Islam. Ini perintah Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ini juga sama dengan perintah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kemudian fitrat Allah. Ini yang kita tekankan, agama Islam, keutamaan ciri khasnya, keistimewaannya merupakan fitratullah, agama fitrah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atasnya, di atas fitrah tersebut. Artinya Allah menciptakan manusia untuk fitrah yang satu ini, yang insya Allah ayatnya sudah antum hafal. Apa itu? Manusia Allah ciptakan untuk fitrah yang satu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Inilah fitratullah. Inilah ad-dinul hanif. Fitratullah.
allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Manusia Allah ciptakan untuk melaksanakan fitrah yang satu ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dalam artian tadi, manusia Allah ciptakan asalnya alal fitrah. Dan Allah perintahkan manusia untuk tetap di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Artinya manusia harus betul-betul istiqamah di atas fitrah Allah tersebut. Zalika dinul qayyim. Itulah agama al-qayyim yang lurus. Ini yang kedua dari keutamaan Islam dalam ayat ini. Jadi nanti sepanjang pembahasan ayat dan hadis akan kita tambahkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam bab ini berdasarkan ayat dan al-hadis. Ya, ini yang kedua dari bab ini, keutamaan Islam yang berikutnya adalah ad-dinul qayyim. Allah katakan Islam adalah ad-dinul qayyim, agama yang al-qayyim. Al-qayyim itu al-mustaqim. Ya, sebagaimana kita tiap hari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Agama yang lurus, agama yang pertengahan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak sebagaimana Yahudi, tidak sebagaimana An-Nasara. Ini ad-dinul qayyim, agama yang lurus. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ad-dinul qayyim. Di antaranya masalah apa? Tadi at-tauhid. Bukan sebagaimana misalnya para pemeluk agama Yahud, mereka melecehkan para anbiya, bahkan membunuh para anbiya. Nasara menuhankan Nabi Isa. Islam pertengahan, menghormati para anbiya, mentaati, mencintai mereka, namun tidak sampai menuhankan mereka. Inilah ad-dinu al-qayyim. Dan juga dalam semua bab-bab yang lainnya, Islam ad-dinul qayyim, Islam agama yang lurus pertengahan. Ya, sekali lagi la ifrat wala tafrid. Contoh juga dalam masalah ciri ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-qayyim. Ibadur rahman cirinya apabila mereka menginfakkan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula bakhil, tidak mubadzir, tidak bakhil, namun wa kana baina dzalika qawama, pertengahan. Kata para ulama, kalau dalam masalah infak saja pertengahan, apalagi dalam masalah yang lebih besar dari itu, apalagi dalam masalah al-aqidah, pertengahan, sesuai dengan ad-dalil. Dalam masalah asma wa sifat, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, namun tidak pula menafikan nama dan sifat Allah, pertengahan. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa menafikan. Dalam masalah takdir, menetapkan manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Bukan sebagaimana kelompok Qadariyah, bukan sebagaimana kelompok Al-Jabariyah. Dalam masalah pelaku dosa besar, tidak sebagaimana kelompok Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Tidak pula seperti kelompok Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Dalam masalah jihad misalnya, pertengahan, tidak ngawur sebagaimana kelompok Khawarij, sebagaimana kelompok teroris, ya, atau jihad tanpa persiapan yang matang, asal modal semangat tanpa persiapan. Ini masuk ke dalam, jangan kalian membinasakan diri kalian. Ini jihad yang tidak syar'i. Namun juga tidak menihilkan jihad, ya, sebagaimana kelompok-kelompok yang mereka mungkin dikatakan antek-anteknya orang-orang al-kufar, antek-anteknya penjajah. Namun Ahlussunnah mengatakan jihad itu berlaku sampai hari kiamat, itu ibadah yang mulia. Namun namanya ibadah ada aturan mainnya, ada asyurut. Ya, maka ketika orang itu misalnya
tidak berjihad karena memang ketidakadanya kemampuan, tidak bisa dikatakan dia menihilkan jihad, tidak bisa dikatakan dia membiarkan umat Islam dibantai dan sebagainya. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan Rasulullah SAW ketika di kota Mekah ada sebagian sahabat dibantai oleh kaum musyrikin jahiliyah. Ya, keluarga Ammar bin Yasir. Rasul tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak mampu. Apakah Rasul dikatakan ya khidlan, membiarkan para sahabat dibantai begitu saja, cuek, tidak punya kepedulian? Naudzubillah min dzalik. Islam punya aturan main, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kalau nggak mampu, gugur kewajiban, tidak bisa disalahkan. Seperti misalnya orang yang sudah lanjut usia nggak bisa berdiri ketika sholat, dia duduk di kursi, padahal itu rukun sholat harus berdiri. Namun kalau nggak mampu, gugur kewajiban. Maka sekali lagi ini dalam Islam pertengahan, la ifrat wala tafrid, tidak ngawur, ya berjihad sampai korban dari kaum muslimin, naudzubillah min dzalik, ribuan hanya karena apa? Tadi modal semangat saja, kengawuran dalam al-jihad, tidak pula menihilkan al-jihad fisabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan menghancurkan orang-orang al-Yahud dan yang semisal dengan mereka. Taib, ini Islam adil qayyim, agama yang qayyim, yang lurus pertengahan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kata para ulama, ini ciri khas Islam yang terang benderang sebetulnya. Ya, Islam itu agama tauhid. Masuk Islam pertama kali saja harus mengucapkan kalimat tauhid. Dan arti la ilaha illallah itu terang benderang sebetulnya. Ya, kalau antum baca kitab Sahih Muslim misalnya, banyak riwayat tentang 5 rukun Islam. Dalam riwayat yang masyhur, Bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Namun dalam riwayat lain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mentafsirkan apa arti la ilaha illallah? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ini rukun Islam yang pertama. Ini adalah ciri khas Islam yang paling utama dan yang sekali lagi terang benderang. Cuma tadi walakinna aktsaran nasi la ya'lam, sangat disayangkan terang benderangnya tauhid, terang benderangnya perintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Dari awal surat sampai akhir surat Al-Quran, semuanya tentang tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Setiap hari manusia kaum muslimin digembleng mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon. Cuma tadi walakin aktsarun nasi la ya'lamun, banyak manusia yang tidak mengetahui. Masih banyak mereka yang nggak paham tentang apa itu tauhid, tidak paham kalau meminta kepada wali yang telah mati itu syirik kepada Allah. Ini walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan dari ayat ini juga kata para ulama bahwasanya kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya manusia atau dengan suara terbanyak atau dengan mayoritas. Kenapa? Karena mayoritas manusia la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini yang juga Allah firmankan dalam ayat yang lain, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Makanya al-haqqu mir rabbik. Ukuran kebenaran dari Allah, dari wahyu Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ukurannya bukan mayoritas, bukan follower yang banyak, bukan pengikut yang banyak. Namun ukurannya sesuaikah dengan qala Allah, qala Rasul, dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan insyaallah di bab berikutnya akan ada penjelasan lebih khusus tentang al-ghuraba, keterasingan Islam dan orang-orang yang terasing. Insyaallah setelah bab ini. Cuma mungkin 2 pertemuan yang akan datang karena bab ini panjang ya.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar tambahan ya. Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr pernah kita isyaratkan di sini juga kalau tidak salah. Beliau punya risalah, buku meskipun asalnya itu muhadharah tentang ayat ini ya, dan juga ayat setelahnya, yang judul bukunya Manhaju Ahli Sunnah fi Tauhidil Ummah, yaitu manhaj ahli sunnah dalam menyatukan umat. Ahli sunnah tidak seperti yang lainnya, asal pokoknya bersatu, asal kumpul, tidak. Namun persatuan menurut ahli sunnah itu harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini, bahwasanya umat nggak akan mungkin bersatu kecuali berdasarkan at-tauhid. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Ya, nanti kalau antum baca ayat berikutnya, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ketemu ayatnya. Yang berikutnya ayat yang ke-31 dari surat Ar-Rum. Ada yang ketemu? Surat Ar-Rum ayat 31, lanjutan ayat yang kita bahas ini. Ya, coba baca lagi. Ayat 31. Nah, intinya sudah kita sampaikan, ini kiat-kiat menggapai persatuan umat. Dan yang pertama dan yang utama yaitu tadi fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Betul-betul kaum muslimin lurus di atas kalimat tauhid, betul-betul mengesahkan Allah dalam ibadah dan sekaligus meninggalkan kesyirikan. Akhir ayat tadi surat Ar-Rum 31, wala takunu minal musyrikin. Jangan menjadi orang musyrikin, jangan mengikuti orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum, yang mana mereka memecah belah agama mereka. Dalam qiraah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, minal ladina farraqu dinahum, yang mana orang-orang musyrikin itu menyimpang, menyelisihi agama mereka. Dan dari sini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, yang memecah belah barisan kaum muslimin itu adalah kesyirikan, itu adalah kebid'ahan. Bukan yang membantah kesyirikan, bukan yang membantah kebid'ahan. Karena Allah yang menyatakan sendiri, yang memecah belah agama itu innal ladina farraqu dinahum, yaitu tadi al-musyrikin. Namun sekarang diputar balikkan, yang mengajarkan tauhid dianggap memecah belah, yang menyeru kepada kesyirikan dianggap apa? Menyatukan umat. Naudzubillahi min dzalik. Padahal sekali lagi ayatnya jelas, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ini sekedar tambahan. Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad membawakan ayat ini dan ayat berikutnya untuk menyatakan bahwasanya di antara kiat-kiat menyatukan umat ya sesuai dengan manhaj Ahlussunnah, yaitu menyatukan umat di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian lanjut ayat berikutnya, surat Al-Baqarah 132, masih berkaitan dengan fadlul Islam, keutamaan Islam, keistimewaan Islam, ciri khas Islam. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada putra-putranya, demikian pula dengan Nabi Yaqub. Apa wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub? Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah memilih bagi kalian agama ini, agama Islam, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun.
muslimun. Ini dari awal sudah kita sampaikan, al-Islam yang bermakna umum adalah agama semua para nabi, para rasul. Sebagaimana kata Rasul SAW, nahnu ma'asyiral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi, agama kami satu. Itu agama apa? Al-Islam. Pengikut Nabi Ibrahim, mereka juga kaum muslimin. Ya, cuma tadi al-Islam bimaknal am. Islam bermakna umum, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yang bermakna menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintahnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini Islam yang bermakna umum. Adapun Islam yang bermakna khusus, majabihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meskipun tetap akidahnya sama dengan para anbiya sebelum beliau, namun syariat beliau berbeda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan setiap nabi syariat masing-masing. Adapun masalah akidah tauhidnya sama, yaitu al-Islam di atas at-tauhid, di atas fitrat Allah. Dari ayat ini kata para ulama, ciri khas Islam bahwasanya Islam itu merupakan wasiat semua para anbiya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kalau antum baca ayat-ayat berikutnya, nanti akan ketemu juga wasiat Nabi Yakub yang intinya beribadah kepada Allah. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banih ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, apakah kalian menghadiri ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yakub, ketika beliau berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Putra-putra Nabi Yakub mengatakan serempak, na'budu ilahaka, kami akan menyembah sesembahanmu. Wa ilaha abaika, sesembahannya nenek moyang Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahidah, yaitu satu sesembahan, ilahan wahidah. Inilah at-tauhid, inilah al-Islam yang diajarkan oleh semua para nabi, para rasul. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam, manusia di atas at-tauhid. Kana nasu ummatan wahida. Dalam surah Al-Baqarah, kalau nggak salah ayat 213, Allah mengatakan manusia dalam keadaan bersatu dahulu, yaitu di atas ajaran Nabi Adam alaihi assalam. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kanu ala syariati Adam alaihissalam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 generasi, 10 abad, semuanya di atas ajaran Nabi Adam alaihissalam, yaitu di atas at-tauhid, di atas fitrat Allah. Fakhtalafu, kata para ulama, barulah setelah itu mereka berselisih. Apa yang terjadi? Yaitu penyembahan kepada orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisim allati kanu yajiduna fiha ansaba.
Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan datang kepada para murid-murid mereka, pengikut-pengikut mereka, membisikkan, alangkah baiknya kalau kalian membuat patung-patung atau gambar-gambar mereka, lalu ditaruh di tempat mereka dahulu berkumpul. Sekedar mengenang jasa mereka saja. Falam tobat, masih belum disembah. Ini liciknya setan bertahap menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan. Sampai generasi pertama meninggal dunia, datang generasi berikutnya, setan datang lagi membisikkan kepada mereka, dahulu nenek moyang kalian ketika paceklik minta kepada 5 orang soleh tersebut. Inilah awal mula sejarah munculnya kesyirikan di atas muka bumi ini. Awal munculnya penyimpangan dari at-tauhid di zaman kaum Nabi Nuh. Sebabnya apa? Al-ghulu fi sholihin, berlebihan terhadap orang yang soleh. Makanya seorang muslimah tadi tidak boleh ifrat wala tafrid, berlebihan, tidak boleh meremehkan pertengahan terhadap para nabi, pertengahan terhadap orang yang soleh juga pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak melebih-lebihkan dan tidak juga meremehkan. Sekali lagi, semua para anbiya membawa ajaran at-tauhid. Itu wasiat para al-anbiya, Nabi Nuh, rasul yang pertama, mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Ini Islam yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Makanya di antara ciri khas, keutamaan, keistimewaan Islam, bahwasanya Islam adalah wasiat para al-anbiya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini juga ada faedah yang lain kata para ulama, yaitu kewajiban kita untuk tetap istiqomah di atas Islam yang berdasarkan at-tauhid. Jangan pernah seorang muslimah merasa aman dari gangguan, dari godaan, dari asyubuhat. Fitnah syubuhat luar biasa dahsyatnya, dari dalam maupun dari luar. Jangan pernah mengatakan saya sudah puluhan tahun ngaji, saya sudah puluhan tahun belajar akidah, gak mungkin saya tersesat, gak mungkin saya menyimpang dari tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Siapa Anda? Siapa kita? Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah yang mewasiatkan tadi, beliau masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Khalilullah, Nabi Ibrahim khawatir jatuh ke dalam penyembahan kepada selain Allah. Padahal sudah kita ketahui bersama bagaimana kentalnya dakwah beliau kepada at-tauhid. Beliau melawan kaumnya, melawan rajanya. Betul-betul kuat, kokoh dakwah tauhidnya. Meskipun demikian, beliau berdoa kepada Allah, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Al-istiqamah, as-sabat. Ini sekali lagi pesan juga para al-anbiya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, tuannya anak manusia, manusia yang paling mulia, yang paling kokoh tauhidnya. Namun beliau juga masih khawatir jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Beliau pun mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Maka sekali lagi, seorang muslimah jangan pernah merasa aman. Harus ada ar-raja wal khauf, rasa harap, mengharap kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Bahkan sahabat mengatakan, Rasul SAW kana yukthir an yakul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling bertauhid. Namun sekali lagi masih khawatir
jatuh ke dalam kesyirikan, apalagi kita. Maka sekali lagi, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kaidahnya kata para ulama, al-insan mata ala ma'asya'alih. Manusia itu akan mati sesuai dengan keadaannya waktu dia hidup. Kalau insya Allah hidupnya dimakmurkan dengan tauhid, dengan belajar tauhid, dengan betul-betul berpegang teguh dengan tauhid, meninggalkan kesyirikan, dan betul-betul mendekat kepada yang di atas at-tauhid, yang menyebarkan tauhid, maka insya Allah Ta'ala Allah akan matikan dalam keadaan bertauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, anittabi', untuk engkau mengikuti agamanya, ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus bertauhid, meninggalkan kesyirikan, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrikin. Keutamaan Islam yang ada dalam ayat ini bahwasanya Islam adalah amrullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia. Ini ayatnya, anittabi, dari ayat ini. Dan ikutilah agama Nabi Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Yaitu tadi al-Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam yang mana? Islam yang berdasarkan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang keempat dari bab ini ya, dari bab ini sesuai dengan ayat ya surat An-Nahl 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan anittabi millata Ibrahim hanifa. Ini perintah Allah agar manusia berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi assalam. Adapun hanifan ini sudah kita sampaikan tadi, lurus di atas tauhid, berpaling dari kesyirikan. Bahkan Allah menegaskan lagi pada akhir ayat ini, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang al-musyrikin. Lanjut dalil berikutnya dari hadis Rasulullah SAW. Ini yang sudah kita sering sampaikan. Inilah ciri khas Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah. Mereka dalam menyampaikan agama Allah hanya berdasar qala Allah wa qala ar-Rasul, dan juga qala as-sahabah. Maka demikian, kalau kita mengikuti jejak mereka, jangan asbun dalam beragama ini, dalam berakidah, bermanhaj, dalam kita memosting, dalam kita mengomentari, dalam kita membantah, harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Jangan hanya pakai akal-akalan sendiri atau hanya sekedar modal perasaan ataupun hawa nafsu, naudzubillah min dzalik. Apalagi di medsos ya, kalau sudah diposting kemudian banyak yang ikut postingan tersebut padahal tidak sesuai dengan dalil, berapa dosa yang akan mengalir, naudzubillah min dzalik. Maka ini sekali lagi yang kita bisa ambil faedah dari metode Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan ini bukan hanya kitab ini saja, kitab tauhid ya, kitab ya usulus salasa, kasyfus syubuhat, isinya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Sekali lagi ini pelajaran berharga dari para ulama bahwa dalam beragama harus berdasarkan dalil, jangan asbun, jangan cuma modal retorika yang indah ya. Dapat wangsit di pinggir jalan langsung ditulis, diposting, naudzubillah min dzalik. Padahal sangat
amat menyimpang dari qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah setelah membawakan ayat-ayat tadi, beliau melanjutkan dengan al-hadis wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu punya orang-orang yang mereka cintai dari kalangan nabi-nabi yang lainnya. Artinya orang mukmin itu berwala kepada orang mukmin yang lain. Demikian pula dengan para al-anbiya. Ini sekali lagi innalikul nabiyyin wulatan minan nabiin. Al-wulad dari kata-kata al-wali. Wali namanya adalah orang yang dekat, yang dicintai, yang support, yang ditolong. Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Dan orang beriman adalah wali bagi orang mukmin yang lainnya. Demikian pula dengan para al-anbiya. Wa inna waliyyi minhum abi wa khalilu rabbi. Dan sesungguhnya waliku dari kalangan para nabi. Sekali lagi, wali di sini adalah orang yang dekat. Allah punya para wali. Arti wali di sini adalah yang dekat dengan Allah, yang Allah cinta, yang Allah support, yang Allah tolong. Namanya apa? Wali. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di sini Rasul mengatakan waliku, artinya yang paling dekat denganku, yang paling aku cintai dari kalangan para nabi adalah nenek moyangku, abi, ayahku. Bukan ayah kandung beliau maksudnya, bukan Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan, karena beliau bukan apa? Dari kalangan kaum al-muwahhidin, Namun di sini beliau lanjutkan wa khalilu rabbi, dan khalilullah siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ini kembali kepada ayat tadi, anittabi millata Ibrahim hanifa. Allah memerintahkan Nabi untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi assalam. Artinya Nabi Muhammad SAW sangat dekat dengan Nabi Ibrahim. Bahkan beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan memang manusia yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ini maksud daripada hadis wa inna waliyyi minhum minal anbiya minan nabiyyin. Abi, ayahku yaitu nenek moyangku tadi Nabi Ibrahim wa khalilu rabbi. Tsumma qara'a, kemudian Rasul membacakan ayat surat Ali Imran 68, inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u. Sesungguhnya manusia yang paling utama dengan Nabi Ibrahim adalah yang mengikuti beliau. Dan tadi Nabi Muhammad disuruh mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa hadan nabiyyu walladzina amanu, dan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Inti dari pembahasan hadis dan ayat ini bahwasannya tidak mungkin orang itu menjadi waliullah kecuali dengan ittiba millati Ibrahim. Ini diantara keistimewaan Islam, tidak mungkin bisa menjadi wali kecuali dengan bertauhid, mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalam, millahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan Allah tutup ayatnya dengan kata-kata wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah
walinya orang-orang yang beriman. Sekali lagi hadis ini mempertegas ayat sebelumnya, ya, surat An-Nahl 123, anittabi millata Ibrahim hanifah. Kalau mau dekat dengan Allah, dekat dengan para anbiya, maka harus bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, hanifah wa ma kana minal musyrikin, dan menjauh dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu yang beriman, yang bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Lanjut hadis berikutnya. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad tubuh kalian dan tidak pula melihat kepada harta kalian, namun Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Apa kaitan hadis ini dengan bab yang kita bahas tentang keutamaan al-Islam, tentang keistimewaan Islam? Dikatakan babnya ad-dinul Islam huwa dinul qulub, ya. Poin-poin ini kita ambil dari ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap kitab ini Fadlul Islam, bahwasanya hadis ini menyatakan agama Islam itu dinul qulub, agama yang asal sumbernya itu dari hati, ya. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. Cuma jangan diputus sampai di sini, karena Rasul mengatakan ila qulubikum wa a'malikum. Yang pertama adalah urusan hati. Al-ikhlas, innamal a'malu binniyat. Cuma nggak cukup hanya niat yang baik, namun kata Rasul wa a'malikum, Allah juga melihat kepada apa? Amal kalian. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Ini Islam memang sumber pertamanya dinul qulub, agama hati. Berdasarkan apa? Hati. Ya, sebagaimana kata Rasul, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha salahal jasadu kullu. Ketahuilah dalam diri seseorang ada segumpal daging, kalau baik akan baik semua amal perbuatannya, kalau jelek akan jelek semua amal perbuatan. Ini manusia apa? Ya, kalau baik hatinya, baik seluruh amal perbuatannya. Cuma sekali lagi jangan disalahpahami atau jangan disalahgunakan. Itu kan ya Islam agama hati, Murji'ah. Enggak. Ya, jangan dipotong. Makanya kata Rasul wa a'malikum, asalnya sumbernya dari hati. Kalau hati baik, maka akan keluar dari lisannya, dari anggota tubuhnya juga amal dan ucapan yang apa? Yang baik. Paham ya? Makanya sekali lagi Rasul menggandengkan walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Asalnya sumbernya dari hati, namun keluar di lisan dan juga perbuatan anggota badan. Sebagaimana dalam ungkapan seorang penyair, kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana gelas akan mengeluarkan apa yang ada dalam di dalam dirinya. Kalau isinya air putih, yang keluar air putih. Maka itulah sekali lagi hasil segalanya dari al-qalb. Namun tidak cukup hanya berdasarkan hati, namun harus tadi keluar dengan apa?
lisan dan juga anggota badan. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila amwalikum. Maka dari sini kata para ulama, tolak ukur kebaikan bukan harta, bukan anggota tubuh manusia yang cantik, yang tampan, namun yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang paling utama dalam Islam, innamal a'malu binniyat, masalah keikhlasan dan masalah ittiba. Dan ini berkaitan dengan dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Kita baca taklik sarah singkat, penjelasan singkat dari Samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa hadha hadisun sahih Muslim. Hadis yang terakhir riwayat Muslim, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, fal qulub hiya mahallun nadhar wal amal. Hati itu tempat melihat dan untuk beramal. Seperti yang kita sampaikan tadi, tidak mungkin muncul ucapan lisan, tidak mungkin muncul perbuatan anggota badan kecuali dengan apa? Niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Apa makna innamal a'malu binniyat? Tidak mungkin ada amal tanpa apa? Ada niat. Antum sampai di sini, itu memang niat dari rumah atau bangun tidur langsung sampai di sini? Innamal a'malu binniyat. Nah, amma suwar wal amwal fala qimata laha illam yusta'an biha ala taatillah. Adapun bentuk rupa manusia, harta manusia, maka tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya jika tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam Islam yang paling utama dan pertama al-qulub. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Maka tidak selayaknya bagi seorang muslim muslimah untuk menyombongkan hartanya, menyombongkan rupanya, naudzubillah min dzalik, atau status sosialnya, status ekonominya. Karena sekali lagi itu semua tidak ada manfaatnya kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan al-qulub. Lakinna mahallan nadhar al-qulub idza istaqamat ala mahabbatillah. Tolak ukur kebaikan itu pada hati jika istiqomah di atas mahabbatillah, kecintaan kepada Allah, wal ikhlas lahu. Ini yang paling utama berkaitan dengan keutamaan Islam, al-ikhlas, at-tauhid. Tidak ada artinya hati kalau tidak ikhlas, tidak ada at-tauhid. Kata Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak keturunan pada hari kiamat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata para ulama, di antaranya qalbun salim minasyirik, selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merupakan tolak ukur kebaikan kalau istiqomah di atas cinta kepada Allah, ikhlas kepada Allah, rasa takut khaufihi, warajai, rasa harap, rasa takut, wasaluhatil a'mal. Maka dengan hati yang baik muncul perbuatan yang baik. Wasarat khalisatan lillah, dan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, muwafiqatan li sunnah. Tidak cukup hanya ikhlas, namun juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tolak ukur kebaikan, tolak ukur kebenaran, al-ikhlas, at-tauhid, dan ittiba'u sunnah. Maka kalau ada dakwah tanpa tauhid, tanpa ittiba'u sunnah, meskipun
banyak pengikutnya, banyak followernya, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tadi la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Ini ukuran dalam segala hal. Dalam masalah apa? Tadi ya, menilai diri sendiri, menilai orang lain, menilai setiap dakwah dan seterusnya, ini ukurannya. Ila qulubikum wa a'malikum. Oh, masya Allah, gedungnya besar, sekolahnya luar biasa, megahnya, masya Allah, yang hadir bukan mobil-mobilan, mungkin pakai jet pribadi. Gak ada artinya kalau tidak ada apa? Tadi al-ikhlas, at-tauhid, dan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tolak ukur segala-galanya. Walakin yanzur ila qulubikum, ila tadi at-tauhid, ikhlas, dan juga apa? Ittiba'u as-sunnah. Kemudian kata beliau, wasaluhatil a'mal wasarat khalisatan lillah wa muwafiqatan li sunnah hadhiyal af'al allati tanfa sahibaha salahal qulub. Ya, inilah yang bermanfaat bagi orang-orangnya dengan tadi salahul qalbi wa salahul amal. Baiknya hati, baiknya al-amal, baiknya hati ikhlas, baiknya amal ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diselingi di sini soal jawab, ma makna la yanzuru. Rasul mengatakan innallaha la yanzuru, Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Ada pertanyaan kepada Syekh Abdullah bin Bas, apa makna la yanzuru, Allah tidak melihat? Al-jawab, makna la yanzuru al-maksud nafyun nadhar alladzi lahul qimah. Maksudnya Allah tidak melihat dengan penglihatan yang ada nilainya. Atau kalau mau dijelaskan lebih lanjut berdasarkan penjelasan para ulama yang lain, nadharullah ada dua. Allah melihat itu ada dua macam. An-nadharul am, melihat secara umum. Nadharul ihatah, melihat yang artinya meliputi semua makhluknya. Allah bima ta'maluna basir, Allah maha melihat. La takhfa alaihi khafiyah, enggak ada yang enggak dilihat oleh Allah, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu yang pertama, nadharu al-ihatah, an-nadharul am, penglihatan secara umum. Allah melihat segala-galanya, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apa-apa. Yang kedua, kata para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada ini, yaitu nanti akan disampaikan nadharu ar-rahma war-ridha, melihat dalam keadaan ridha. Ini disampaikan agar tidak ada kesalahpahaman. Kok dikatakan Allah nggak melihat rupa-rupa kalian? Allah melihat, cuma bukan dengan pandangan apa? Ar-rahma war-ridha. Karena sekali lagi Allah alimun bidatis sudur, ya'lam khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui, Allah melihat mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah melihat segala-galanya. Namun maksud la yanzuru di sini, Allah tidak melihat dengan pandangan ridha ataupun kasih sayang, kecintaan. La yanzur al-maksud nafyun nadhar ala dilahul qimah. Rasul menafikan penglihatan, pandangan yang ada nilainya, ada harganya. Allah tidak melihat kepada rupa mereka, artinya Allah tidak memandang itu suatu keistimewaan. Wa hadza mislu qaulihi sallallahu, dan ini semisal dengan sabda Rasul yang lain, innallaha la yanzur ilaihim yaumal qiyamah. Misalnya Rasul mengatakan ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Bukan berarti Allah nggak melihat sama sekali. Maksud la yanzur di situ, kata Syekh, wa huwa subhana li ghadabi alaihim wa huwa subhana la yakhfa li khafiyah. Allah tidak melihat karena Allah murka kepada mereka. Allah tidak tersembunyi baginya sesuatu apapun. Ya rabbul syai', Allah melihat segala-galanya.
lakinnal maksud nadharur ridha, nadharul mahabbah. Namun Allah tidak melihat dengan pandangan ridha, dengan pandangan kecintaan. Wallahu taala a'lam. Ini edisi pertama bab ini, masih bersambung bab ini, bab ini belum selesai tentang fadlu al-Islam. Wallahu taala alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mau lanjut apa cukup? Hah? Yang ngomong cuma satu, lanjut. Yang lain? Hah? Gimana Pak? Lanjut apa? Cukup? Hah? Lanjut ya. Baik. Kita lanjutkan masih bab tentang fadlul Islam. Qala al-mu'allif rahimallah, masih berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Walahuma an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga, itu di padang mahsyar. La yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni. Kata Rasul SAW, sungguh akan diangkat kepadaku orang-orang dari umatku sampai ketika aku mau mengambil mereka, mereka pun diusir, ukhtuliju duni. Fa'akul, aku pun berkata, ay rabbi ashabi, ya Rabbku, mereka adalah ashabi, dalam riwayat dari umatku. Ashabi nanti akan disampaikan oleh Syekh. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menegaskan kembali tentang walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ini berkaitan dengan amal kalian, masalah ittiba. Kalau secara umumnya hadis ini berkaitan dengan wajibnya mengimani adanya telaga pada hari kiamat. Ini salah satu kejadian hari kiamat yang wajib diimani. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan wal imanu bil haudi, wajibnya mengimani al haud, telaga. Wa inna likulli nabiyyin haudan, setiap nabi kata Rasul ada memiliki telaga di padang mahsyar. Namun telaganya Rasul yang lebih istimewa, seperti yang akan disampaikan dalam penjelasannya nanti. Namun intinya hadis ini asal muasalnya berkaitan dengan wajibnya mengimani telaga pada hari kiamat. Bahwasanya setiap nabi punya telaga, dan Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga yang paling istimewa, panjang dan lebarnya itu sama, perjalanan 1 bulan. Kira-kira dari Surabaya kemana itu? Wallahu a'lam. Kalau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam syarahnya mengatakan kurang lebih panjangnya itu 1.200 km. Kemana itu? Surabaya Jakarta berapa? Nanti antum teruskan jalan. Nah, wallahu a'lam, itu perkiraan demikian. Nah, sekali lagi itu panjangnya sama dengan lebarnya sebulan perjalanan. Aniyatuhu ka'adari nujum, sama. Bahwa saya kata Rasul, bejananya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Ada berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Artinya tidak mungkin royoan, Kemudian yang
3 di antara cirinya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyab min rihil misk, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Man syariba minhu lam yadma abada, siapa yang meminum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW di padang mahsyar kelak. Dan kata para ulama, berdasarkan hadis Rasul, airnya dari Al-Kautsar. Seperti yang pernah kita jelaskan mungkin di sini, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Di antara tafsir Al-Kautsar yaitu Al-Haud, telaga. Rasul sendiri yang mentafsirkan dalam Sahih Muslim. Kata sahabat Rasul, "Aghfara salam ighfa'atan." Pernah suatu saat Rasul tertidur sejenak. Kemudian beliau bangun serasa tertawa, tersenyum. Ketika ditanya, "Ma'adhaka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tersenyum tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Nazarat alayya suratun." Telah turun kepadaku tadi sebuah surat, yaitu Inna a'tainakal kautsar. Kemudian Rasul bertanya, "Atadruna mal kautsar?" Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Kemudian para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Kemudian Rasul mengatakan, "Nahrun wa adanihi fil jannah." Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Kemudian Rasul menyebutkan tentang telaga. Artinya kata ulama, sumber air telaganya Rasul dari Al-Kautsar. Sekali lagi ini yang wajib diimani, dan ini berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir. Cuma di sini di bab ini kalau intinya yaitu pembahasan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Yang diusir dari telaga Rasul adalah orang-orang yang ahdatsu. Ada 2 makna ahdatsu, berbuat kebid'ahan atau murtad dari Islam. Makanya kata-kata ashabi, ya Allah, kata Rasul mereka adalah sahabatku. Yang pertama maknanya mereka sebagian dari kalangan munafikin, atau yang dulunya memang dekat dengan Rasul tapi murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq minal murtadin. Yang intinya bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi sahabat kan, man laqiyan Nabi sallallahu wa aman Nabi wa mata ala dzalik. Bukan sahabat Rasul dalam arti yang istilahi, yaitu yang pernah berjumpa dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, dan yang wafat di atas al-iman. Paham? Atau dalam riwayat dari umatku. Artinya jangan sampai sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah mengatakan sahabat Nabi diusir. Bukan seperti Abu Hurairah dan sebagainya yang mereka tuduh dengan tuduhan macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Kata-kata ashabi ada beberapa penafsiran ulama, namun intinya bukan sahabat Nabi yang dalam istilah para ulama tadi. Ini yang dimaksud oleh al-mu'allif innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kita baca ta'liq dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wa fi lafzin akhar, dalam riwayat yang lain, innahum lam yazalu murtaddin. Mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bukan arti sahabat dalam istilah para ulama tadi. Wa lihada yumnauna minal haud. Maka mereka ini yang diusir, dicelegah dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi fala tamutunna illa wa antum muslimun, li'annahum irtaddu, karena mereka telah murtad. Falladina irtaddu fi ahdi Abi Bakar radhiyallahu anhu haula'i yumna'una minal haud. Mereka yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mereka inilah yang diusir, dicegah, dihalangi dari minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma man mata ala imani fa innahu yaridul haud. Adapun yang meninggal di atas keimanan, maka dia akan mendatangi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tadi kalau mau ditambahkan di antara makna ahdatsu ba'dak yang berbuat kebid'ahan. Makanya para ulama seperti Imam Asy-Syatibi
dalam kitab Al-I'tisam ketika menyebutkan bahaya bid'ah, di antaranya bid'ah menghalangi manusia untuk bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau surat Al-Kautsar, beliau mengatakan man kana waridan ala sunnati sallallahu alaihi wasallam fi dunya kana waridan fi haudhihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul di dunia, artinya berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, maka dia akan mendatangi telaga Rasul pada hari kiamat. Namun sebaliknya, yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dia tidak akan minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi hadisnya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kemudian dilanjutkan lagi oleh penulis hadis tentang telaga juga, ya kita baca sekalian. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam Bukhari Muslim juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Kata Rasul, aku berharap untuk bisa melihat ya saudara-saudara kami. Kalau para sahabat berkata, awalasta ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian adalah para sahabat. Ini perlu untuk diluruskan tadi. Kata-kata yang sahabat-sahabat ku yang diusir dari telaga itu bukan kategori sahabat di sini. Ya, sekali lagi yang dimaksud dengan Rabbi ashabi, yaitu yang murtad dari al-Islam, bukan sahabat dalam istilah Al-Quran. Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyid al-kufar wa bainahum. Waditu anna qad ra'aina ikhwanana qalu awlasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladina lam yatu ba'd, sedangkan saudara-saudara kami yang dimaksud adalah yang mereka datang setelahku. Faqalu kaifa ta'rif man lam yati ba'd min ummatika ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali orang yang datang dari umatmu setelah engkau meninggal wahai Rasulullah? Faqala, Rasul bersabda, ara'aita law anna rajulan law khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahranai khailin duhmin buhmin. Kata Rasul, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang dia memiliki satu kuda yang punya tanda warna putih di jidatnya, demikian pula warna putih di kaki-kakinya, di antara kuda yang hitam kelam warnanya. Contoh misalnya Idul Adha misalnya kambingnya semuanya warna hitam kecuali satu warna hitam tapi kelihatan wajahnya ada putihnya. Kelihatan enggak di antara sekian banyak kambing itu? Pasti kelihatan. Demikian pula kata Rasul, aku mengenal umatku dari cahaya wajahnya di hari kiamat. Ala ya'rif khailahu, tidakkah dia bisa mengenali kudanya yang memiliki tanda putih di antara kuda-kuda yang hitam itu? Qalu bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala innahum ya'tu ghurran muhajjalin minal wudu, mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya wajahnya dari al wudu, bekas wudu. Wa ana faratuhum alal haud, dan aku akan mendahului mereka di telaga. Ala la yudadanna yaumal qiyamah an haudi, sungguh akan ada sebagian dari mereka akan usir dari telagaku. Kama yudadul ba'ir ad-dal, sebagaimana diusirnya al-ba'ir, unta yang tersesat. Unadihim, aku pun memanggil mereka, ala huluma, kemarilah. Fayuqal, namun dikatakan, innahum qad baddalu ba'daka, namun mereka wahai Rasulullah telah merubah agama sepeninggalmu. Fa'akulu suhkan suhkan, jauhkan, kata Rasulullah SAW. Intinya sama dengan tadi, yang diusir dari telaga Rasul, yang murtad ataupun yang
berbuat kebid'ahan, menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Yang intinya sama dengan tadi, bahwasanya Islam itu agama tauhid dan yang berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Ta'liqu sahabat Syekh Ibn Baz rahimahullah. Kita baca yang pembahasan terakhir penjelasan Syekh Ibn Baz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dalam bentuk pengagungan tadi terhadap dari Rasul SAW. Qal yaqulu suhkan ayani bodan. Rasul mengatakan jauhkan mereka. Liman badala ba'di, bagi yang merubah agama Islam sepeninggalku. Wala haula wala quwata illa billah. Wa hadi alamatu ummati ghurran muhajjalun min athal wudu ummatu Muhammad SAW al-mustajibah li da'watihi. Tadi sebutkan tanda umat Nabi Muhammad itu ada cahaya di wajahnya karena pengaruh bekas al-wudu. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir soal wal jawab. Afallahu anka ya Syekh, ba'dun nas yaqulu in atba'al ibadiyah wa atba'az zaidiyah afdal bi katsirin minal muntasibin lil madzahib al arba'ah. Kata penanya, wahai Syekh, sesungguhnya pengikut kelompok al-ibadiyah. Al-ibadiyah itu salah satu sekte kelompok Khawarij. Wa atba'iz zaidiyah. Kalau atba' al-ibadiyah, pengikut ibadiyah ini masih eksis di Oman. Negara Oman itu negara al-ibadiyah. Az-zaidiyah banyak di negeri Yaman. Afdal bi katsir minal muntasim lil madzhabil arba'ah. Sekali lagi ada sebagian orang mengatakan pengikut kelompok ibadiyah, pengikut kelompok zaidiyah, Syiah zaidiyah itu lebih afdal daripada kebanyakan yang menisbatkan kepada 4 mazhab. Maka dijawab oleh Syekh, al-intisab laisa bil mabda, al-ibra bil aqidah. Penisbatan itu bukan segala-galanya. Namun yang paling utama al-aqidah. Lihat akidahnya. Sekedar pengakuan, gak ada manfaatnya tanpa bukti yang nyata. Mengaku pengikut Imam Syafi'i, namun akidahnya menyimpang dari akidah Imam Syafi'i. Apalah artinya? Mengaku pengikut Imam Ahmad, namun akidahnya gak sama dengan usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad tentang akidah. Apalah artinya? Ini yang jadi ukuran, ini yang paling utama. Ini sebagaimana sabda Rasul tadi, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Namun Allah melihat kepada hati kalian, akidah kalian. Ini yang paling utama pertama kali, al-akidah. Karena seperti apa? Pondasi rumah, nggak ada artinya hiasan di rumah kalau pondasi rumah rapuh. Meskipun tidak cukup hanya akidah, harus juga dengan apa? Al-amal. Illal ladzina amanu wa amilu as-shalihat. Kata Syekh, al-ibra bil akidah. Tolak ukurnya itu akidah, bukan sekedar penisbatan. Menisbatkan kepada Ahlus Sunnah, namun akidah menyimpang dari Ahlus Sunnah. Mengaku pengikut Salafi, namun apa? Menyimpang dari akidah Salafiyah, dari manhaj Salafi. Salafiyah, dakwah Salafiyah, akidah Salafiyah tidak pernah mengenal caci makian terhadap pemimpin misalnya. Namun apalah artinya pengakuan mengikuti dakwah Salafiyah, namun kerjaannya suka mencaci maki pemimpin di medsos. Ini sekali lagi tidak connect. Maka kata Syekh, al-ibra bil aqidah. Yang pertama ukurannya apa? Al-aqidah. Al-ibra bi qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ucapan Imam Ahli Sunnah abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tolak ukurnya itu kalau berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Seperti yang kita katakan tadi. Jangan asbun dalam beragama ini. Jangan asal posting hanya dari akal yang naudzubillah min dzalik, yang picik, yang jauh dari kebenaran. Hanya modal retorika yang indah, hanya modal bisikan hati dari syaitan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi al-ibra bi qala Allah wa qala Rasul. Entah yang posting, yang menulis, yang ceramah, demikian pula yang mendengar. Jangan gangge saja. Lihat ucapannya sesuaikah dengan qala Allah wa qala Rasul. Ucapannya apa ngelantur kesana kemari, nggak ada qala Allah wa qala Rasul saya salah. Dan ini sekali lagi warisan para ulama.
Seperti penulis di sini yang kita sampaikan tadi, bagaimana metode beliau qala Allah wa qala Rasul, isinya bukunya qala Allah wa qala Rasul. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul bin Bas rahimahullah. Al-ibrah bi qala Allah wa qala Rasul SAW, tentunya dengan pemahaman para sahabat. Wal madzhabul arba'ah fi atba'ihim ad-dal. Kata beliau, pengikut-pengikut atau yang mengaku sebagai pengikut 4 mazhab ada yang sesat. Ya, dan banyak. Sekedar pengakuan apalah artinya. Bahkan Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Rasul. Ini ayatul imtihan kata ulama. Ayat untuk apa? Menguji apakah pengakuan mereka cinta kepada Allah benar atau salah. Apa ukurannya? Ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan tadi, mengaku pengikut Imam Syafi'i. Coba lihat akidahnya sama tidak dengan akidahnya Imam Syafi'i? Ya, alhamdulillah kita tiap Rabu pada Maghrib ada kajian akidah Imam Syafi'i. Dan sekarang sampai kepada ulama-ulama madhab Syafi'i yang di atas akidah salaf. Ini tolak ukurnya. Mengaku pengikut Imam Syafi'i, namun nggak pernah belajar akidahnya Imam Syafi'i, nggak pernah belajar kitab akidahnya murid-muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Muzani, punya kitab akidah judulnya Syarhus Sunnah. Imam Asy-Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Humaidi, punya kitab akidah namanya Ushulus Sunnah. Kalau Anda mengaku pengikut Imam Syafi'i, pelajari kitab-kitab akidahnya murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ataupun dari ucapan Imam Syafi'i itu sendiri yang berkaitan dengan al-aqidah. Al-ibrah bil aqidah, al-ibrah bi qala Allah wa qala Rasul sallallahu. Mengaku sebagai pengikut 4 mazhab, kata beliau ada yang ad-dal. Sama juga dengan yang mengaku pengikut dakwah salafiyah, namun akidahnya menyimpang dari dakwah salafiyah. Ini juga apa? Ad-dal. Naudzubillahi min dzalik. Pengakuan tidak ada artinya. Buktikan dengan apa? Yang pertama al-aqidah. Karena bedanya kelompok sesat dengan yang hak, al-aqidah. Usulu apa? Al-aqidah. Nah, wa fi atba'im al-muhtadi, meskipun tetap dari pengikut 4 mazhab itu ada yang mendapatkan petunjuk hidayah, Lakinnal muhim, namun yang paling penting at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita contohkan tadi, ketika misalnya ada yang berselisih pendapat masalah jihad sekarang ini, apakah syar'i atau tidak syar'i, kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu. Bagaimana Rasul dahulu berjihad, bagaimana fikihnya Rasul berjihad ketika dalam keadaan kaum muslimin lemah, tidak ada jihad dengan senjata. Maka yang menyelisihi fikih jihadnya Rasul ini tidak bersiapapun yang mengucapkannya. Coba cari ucapan sini. Sebagaimana kata para ulama, man tatabaru khasta zandaqah, yang mengikuti keringanan pendapat ulama bisa apa? Zindik, tidak mengikuti kebenaran yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu. Wasair ala manhaj sahabat, ini yang paling penting, ini tolak ukur kebaikan kebenaran. Ikut qala Allah, qala Rasul dan pemahaman para as-salaf, para sahabat. Watiba ashabin Nabi sallallahu bi ibadatillah wahda, di antaranya dengan mentauhidkan Allah, wal istiqamah ala dini, istiqamah di atas agama Allah, tidak mencela-mencela, tidak pelin-pelan apalagi dalam masalah akidah, wa tarkil bidah, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Haulai hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka inilah yang dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Ikut sunnahnya Rasul, ikut jamaahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu dan pemahaman para sahabat, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.